Halo semua. Saya mendapatkan informasi menarik dari kanal YouTube Useful Charts yang membahas tentang bagan lini masa kehidupan Yesus. Bagan ini dapat membantu kita untuk lebih memahami tentang urutan peristiwa yang terjadi berdasarkan keempat Injil kanonik. Oleh karena itu saya memutuskan untuk membuat ulang apa yang dibuat oleh kanal Useful Charts dalam bahasa Indonesia, supaya kita semua bisa lebih mengerti tentang lini masa kehidupan Yesus. Oke, kita mulai aja ya. Nah, bagan lini masa kehidupan Yesus ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1892 oleh seorang pendeta gereja baptis bernama Clarence Larkin yang hidup dari tahun 1850 hingga 1924. Kemudian pada tahun 1894, bagan ini direvisi oleh seorang pendeta yang bernama R. R memberi judul bagan ini, Pandangan Mata Burung, tentang kehidupan Yesus. Pada bagian kiri bagan ini, terdapat sebuah peta dengan tulisan, Palestina pada zaman Yesus. Perlu kita ketahui, bahwa sebutan Palestina digunakan, karena peta ini diterbitkan pada tahun 1894. Dan pada waktu itu negara Israel belum merdeka. Nama Palestina sendiri, pertama kali digunakan untuk menyebut wilayah ini, oleh Romawi, pada abad kedua, setelah Bait Suci Yerusalem dihancurkan, dan seluruh orang Yahudi diusir dari wilayah ini. Jadi, Palestina di sini tidak bisa digunakan dalam konteks politik. Palestina di sini digunakan dalam konteks geografis untuk pembaca pada abad ke-19. Di dalam peta ini kita bisa melihat bahwa pada zaman Yesus, wilayah ini dibagi menjadi 6 subwilayah. Yudea, Perea, Samaria, Galilea, Dekapolis, dan Fenisia. Wilayah-wilayah ini diberikan warna yang berbeda dan disesuaikan dengan bagan, supaya kita bisa lebih gampang melihatnya. Sumbu vertikal bagan ini menunjukkan lokasi, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan waktu. Pada bagian kanan bagan ini, terdapat peta Yerusalem dan sekitarnya pada zaman Yesus. Di sini kita bisa melihat lokasi Bait Suci, Taman Getsemani, Istana Herodes, Bukit Kavalri, dan lain sebagainya. Peta ini ditaruh di atas waktu-waktu terakhir kehidupan Yesus, karena segala peristiwa tersebut terjadi di sekitar Yerusalem Yudea. Pada bagian bawah bagan waktu dan lokasi, terdapat sebuah bagan lain, yang disebut grafik keselarasan Injil. Grafik ini memberikan informasi tentang referensi di dalam keempat Injil kanonik. Di sini kita bisa melihat petunjuk warna yang berbeda, untuk Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, supaya memudahkan kita dalam membacanya. Contohnya, peristiwa Yesus pindah ke Mesir, jika kita tarik garis ke bawah, hanya ada warna ungu, yang artinya hanya tertulis di Matius. Sedangkan peristiwa ujian di padang gurun, jika kita tarik garis ke bawah, ada warna ungu, biru, dan merah, yang artinya ada tertulis di Matius, Markus, dan Lukas. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi, di situ dicantumkan pasal dan ayat, di dalam kitab yang sesuai warna. Dari grafik keselarasan Injil ini, kita bisa melihat bahwa ada peristiwa-peristiwa yang tercatat pada keempat Injil kanonik, ada peristiwa-peristiwa yang hanya tercatat pada 3 Injil sinoptik, dan ada peristiwa-peristiwa yang hanya tercatat pada 1 atau 2 kitab tertentu. Bagan ini membagi kisah perjalanan hidup Yesus dalam 7 periode. Periode pertama adalah persiapan, selama 30 tahun. Periode kedua adalah pelantikan, selama 15 bulan. Periode ketiga adalah pelayanan Galilea, selama 1 tahun. Periode keempat adalah pengunduran diri, selama 6 bulan. Periode kelima adalah penutupan pelayanan, selama 6 bulan. Periode keenam adalah kegairahan, selama 1 minggu. Dan periode ketujuh adalah pemunculan, selama 40 hari. Kita bisa lihat peristiwa pertama yang dicatat di bagan ini, adalah pengumuman kepada Maria, dan malaikat muncul kepada Yusuf. Bagan ini menaruh peristiwa tersebut, pada bulan Maret, tahun 5 sebelum Masehi, di Nazaret Galilea, yang lokasinya bisa kita lihat di peta. Jika kita mau mencari referensi peristiwa ini, kita bisa dengan mudah melihat di bawahnya. Lukas 1 ayat 26-38,
dan Matius 1 ayat 18-25. Peristiwa kedua dilanjutkan dengan kelahiran Yesus, kunjungan para gembala, dan sunat. Bagan ini menaruh peristiwa tersebut pada bulan Desember tahun 5 sebelum Masehi di Bethlehem, Yudea. Sekali lagi, lokasinya bisa kita lihat di peta, dan referensinya di bawah bagan. Nah, di dalam peta ini, kita bisa melihat bahwa kisah perjalanan Yesus diperlihatkan dengan garis yang tebal. Tentunya urutan peristiwa arahnya ke kanan. Jika tidak terjadi perubahan naik atau turun, berarti peristiwa selanjutnya masih di lokasi yang sama. Jika garis peristiwa itu berubah naik atau turun, berarti berubah lokasi. Misalnya pada peristiwa ketiga, kemunculan di Bait Suci, kita bisa melihat bahwa titiknya agak naik dari titik sebelumnya, tetapi masih di daerah orange, yang artinya masih di Yudea. Kemudian pada peristiwa keempat, kunjungan orang bijak, garisnya kembali turun ke titik semula. Titik keempat ini segaris horizontal dengan titik kedua, yang artinya lokasinya sama dengan lokasi titik kedua. Kemudian peristiwa kelima turun ke daerah abu-abu, yang artinya Yesus pindah ke daerah Mesir. Lanjut ke peristiwa keenam, garisnya langsung naik ke atas, yang agak kehijauan, sejajar dengan titik pertama. Artinya setelah dari Mesir, Yesus ke Nazaret Galilea. Namun jika kita perhatikan garis perjalanannya, ada sedikit putus-putus di Perea. Sedangkan di daerah Mesir, Yudea, Samaria, dan Galilea, garisnya tidak ada putus-putus. Ini artinya, Yesus pergi dari Mesir ke Galilea, melewati Yudea dan Samaria, tanpa melewati Perea. Nah, Alkitab mencatat bahwa Yesus tumbuh menjadi dewasa di Nazaret. Dan itu sebabnya Yesus disebut orang Nazaret. Alkitab tidak mencatat peristiwa yang terjadi ketika Yesus masih kanak-kanak, dan ketika Yesus menjadi pemuda dewasa. Itu sebabnya, kita melihat kolom putih, pada peristiwa ke-7 dan ke-9. Karena tidak ada referensi di dalam Alkitab. Kecuali sebuah peristiwa, ketika Yesus berusia 12 tahun, berkunjung ke Bait Suci Yerusalem. Itu sebabnya, garis perjalanan Yesus turun ke Yerusalem Yudea, lalu naik lagi ke Nazaret Galilea. Garis tersebut lanjut ke peristiwa ke-10. Pembaptisan Yesus. Dan kita bisa lihat di sini, bahwa lokasinya di Perea, tanpa melewati Samaria. Pada bawah bagan, kita bisa melihat bahwa referensinya ada di Matius, Markus, dan Lukas. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Betabara, sisi timur Sungai Yordan, yang ada di peta. Selanjutnya peristiwa ke-11, Yesus pergi ke gurun Yudea untuk diuji oleh iblis. Menurut tradisi, peristiwa ini terjadi di Yerikho, yang lokasinya tidak terlalu jauh dengan Betabara, tempat Yesus dibaptis. Nah, sampai di titik ini, bisa dikatakan tidak terlalu banyak kesulitan dalam menyelaraskan segala peristiwa yang terjadi dengan ketiga Injil Sinoptik. Namun setelah titik ini, keadaan menjadi lebih rumit. Karena perlu penyelarasan dengan Injil Yohanes, yang bukan Injil Sinoptik. Jadi, mungkin ada beberapa cendekiawan atau sejarawan yang kurang setuju dengan urutan peristiwa pada beberapa bagian setelah titik ini. Tetapi pada video ini, kita tidak akan membahas tentang pendapat lain yang kontra dengan penyelarasan bagan ini. Pada video ini, kita hanya membahas apa yang terdapat di dalam bagan ini. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa bagan ini adalah tafsiran Pendeta Larkin dan Pendeta R. Nah, peristiwa setelah Yesus diuji oleh iblis adalah Yesus kembali ke Perea, lalu Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Yesus. Dilanjutkan dengan Yesus memanggil Andreas, Petrus, Filipus, dan Natanael di Perea. Setelah itu mereka ke Galilea untuk menghadiri pesta pernikahan di Kana, di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Setelah dari Kana, Yesus kembali ke Yudea untuk menghadiri perayaan Paskah, membersihkan Bait Suci, dan berbicara dengan Nikodemus. Yesus dan para muridnya tetap di Yudea selama beberapa bulan untuk melayani dan membaptis di sekitar daerah itu. Kemudian Yesus melewati Samaria, bertemu dengan seorang perempuan di sumur, masuk ke Galilea menyembuhkan anak bangsawan, dan kembali ke Yudea, menyembuhkan orang di kolam Betesda ketika Paskah. Nah, semua peristiwa ini tidak tertulis di ketiga Injil Sinoptik lainnya. Ketiga Injil Sinoptik hanya menyebutkan satu Paskah dan tidak menyebutkan pelayanan awal Yesus di Yudea.
Ketiga Injil sinoptik langsung menceritakan pelayanan Yesus di Galilea, dimulai dari penolakan terhadap Yesus di Nazaret. Lalu Yesus memanggil Andreas, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi, menurut Injil Yohanes, Yesus memanggil Andreas dan Petrus di Perea. Sedangkan menurut ketiga Injil sinoptik, Yesus memanggil Andreas dan Petrus di Galilea. Bagan ini merekonsiliasi keempat Injil ini, dengan Yesus memanggil Andreas dan Petrus, sebanyak 2 kali. Pertama memanggil mereka di Perea, kemudian memanggil mereka di Galilea. Periode pelayanan Yesus di Galilea ini, berlangsung kira-kira 1 tahun, dan di dalamnya kita menemukan berbagai hal yang sering kita dengar. Yesus melakukan khotbah di bukit, mengajar dalam berbagai perumpamaan, melakukan berbagai mujizat, seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan memberi makan 5.000 orang. Kalau kita perhatikan, sebagian besar peristiwa tersebut terjadi di garis Kapernaum. Kapernaum adalah desa nelayan, di pinggir Danau Galilea, yang dekat dengan kampung halaman Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Pada periode ini juga, ada titik-titik lain yang tidak tebal di daerah Makarus Perea, yang bertuliskan pemenjaraan Yohanes Pembaptis, dan kematian Yohanes Pembaptis. Di sini kita juga bisa melihat, ada 3 bentuk seperti putaran kecil, yang disebut sirkuit. Ketiga sirkuit ini memberikan penjelasan, bahwa Yesus bukan hanya melayani di Kapernaum, tetapi berkeliling ke berbagai wilayah di Galilea. Pada periode ini kita melihat, Yesus 2 kali menembus wilayah Dekapolis. Yang pertama mengusir setan di Gadara, dan yang kedua memberi makan 5.000 orang. Setelah itu Yesus berjalan di atas air, lalu tembus ke daerah Fenisia, menyembuhkan anak seorang perempuan Yunani. Setelah dari Fenisia, Yesus lebih banyak melakukan berbagai hal di daerah Dekapolis. Di dalam bahasa Yunani, Deka artinya adalah 10, sedangkan polis artinya adalah kota. Daerah ini disebut Dekapolis, karena di wilayah ini didirikan 10 kota, pada masa Helenistik. Disinilah Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, lalu Yesus berubah rupa menjadi sosok putih bersinar, dan bertemu dengan Musa dan Elia di atas gunung. Setelah itu Yesus mulai menuju Yerusalem, melalui beberapa peristiwa di Galilea, Samaria, dan Perea. Ketika di Perea, Yesus mendapatkan berita bahwa Lazarus sedang sakit parah, dan ketika dia tiba di Betania Yudea, Lazarus sudah meninggal. Namun setelah itu, Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Setelah kebangkitan Lazarus, Yesus berkeliling ke sekitar Yudea, termasuk ke Yeriko, bertemu dengan Zakeus, menyembuhkan 2 orang buta, dan lainnya. Setelah itu Yesus kembali ke Betania, sebelum akhirnya Yesus masuk ke Yerusalem, dengan menunggangi keledai. Masuknya Yesus ke Yerusalem dengan menunggangi keledai ini, memulai periode yang disebut Minggu Terakhir. Kita bisa melihat pada bagian ini, bahwa Yesus bolak-balik antara Yerusalem dan Betania. Termasuk di dalamnya, ada peristiwa Yesus diurapi oleh Maria, dengan menggunakan minyak narwastu. Ini terakhir kalinya Yesus di Betania, sebelum Yesus melakukan perjamuan terakhir bersama para muridnya, pada hari Kamis, di Yerusalem, lalu pergi ke Taman Getsemani. Dari sini, skala waktu berubah, menjadi lebih detail dalam jam. Pada hari Jumat, jam 12 sampai jam 1 malam, Yesus ditangkap di Taman Getsemani, yang bisa kita lihat posisinya di peta. Lalu dibawa menghadap imam besar dan Sanhedrin, dari jam 1 sampai jam 3 pagi. Kemudian dibawa ke Pilatus dan Herodes, pada jam 6 sampai jam 7 pagi. Dan akhirnya dijatuhi hukuman oleh Pilatus, pada jam 7 sampai jam 8 pagi. Setelah itu, Yesus disalibkan di Bukit Golgota pada jam 9 pagi, dan meninggal pada jam 3 sore. Setelah itu pada jam 3 sampai jam 6 sore, Yesus langsung dikubur. Pada hari Minggu pagi, Yesus bangkit, dan menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan beberapa wanita lain. Setelah itu, pada hari Minggu itu juga, Yesus menampakkan diri kepada 11 murid lainnya di Yerusalem. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada banyak orang di Galilea. Menampakkan diri kepada 500 orang di Galilea, berdasarkan 1 Korintus 15 ayat 6, lalu menampakkan diri kepada Yakobus di Yerusalem, berdasarkan 1 Korintus 15 ayat 7, dan akhirnya naik ke surga, dari Bukit Zaitun di Yudea.
Nah, itulah garis besar isi bagan lini masa kehidupan Yesus, yang dibuat oleh Pendeta Larkin dan Pendeta R. Karena bagan ini dibuat sekitar 130 tahun yang lalu, maka sekarang ini, status bagan ini adalah domain publik. Oleh karena itu, saya menaruh link bagan ini di deskripsi video, supaya teman-teman bisa mengambil, mencetak, dan menyebarkan bagan ini, secara gratis. Dan kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, teman-teman bisa bagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus beserta kita. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya sampai selamanya. Kabarkanlah keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, pencipta segalanya. Bumi bersukacita, langit tinggikan namanya, biar segala yang bernafas memuji Dia. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya sampai selamanya. Kabarkanlah keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, pencipta segalanya. Bumi bersukacita, langit tinggikan namanya, biar segala yang bernafas memuji Dia. Memuji Dia. Ceritakanlah kemuliaannya dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Dia lebih dahsyat dari segala